Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita bahas terkait dengan bagian-bagian yang ada di CV yang sangat direkomendasikan ada di CV. Nah, di sini aku pengen bahas terkait dengan pengalaman mengikuti seminar atau webinar. Pengalaman yang mengikuti seminar atau webinar adalah salah satu hal yang penting khususnya bagi teman-teman yang baru saja lulus. Oke, seminar atau webinar ini fungsinya macam-macam ya teman-teman, pasti teman-teman udah sadar. Tapi aku pengen meng-highlight ya, aku pengen merekomendasikan bagi siapa? Satu, bagi teman-teman yang ingin mendalamkan pengetahuan dan wawasan khususnya terkait dengan bidang tersebut, tapi yang dalam tanda kutip di bridging gitu ya, di bridging ke dunia profesional, ke dunia kerja yang nyata. Misalkan teman-teman belajar di kampus terkait dengan A gitu ya. Nah, teman-teman pengen tahu A di industri sekarang ini tuh seperti apa sih, perkembangannya udah sampai mana sih gitu. Nah, ini informasinya bisa kita lihat melalui webinar. Yang lain adalah apabila teman-teman di sini pengen mempelajari sesuatu hal yang baru yang di kampus nggak ada, khususnya bagi teman-teman yang ingin mencoba melamar pekerjaan di bidang yang lain, cross jurusan gitu. Jadi teman-teman yang cross jurusan, silahkan salah satu cara untuk belajar adalah dengan mengikuti webinar. Dan sebenarnya fungsinya masih banyak ya teman-teman ya. Ya, menambah wawasan, memperdalam pengetahuan, mengupdate informasi yang sekarang ada, bahkan menambah koneksi. Kalau di beberapa webinar juga ada kesempatan untuk bisa ngobrol dengan pembicaranya gitu. Jadi itu adalah salah satu beberapa lah manfaat ya terkait dengan mengikuti webinar. Nah, dari webinar yang diikuti sendiri ini, aku pengen ngasih masukan teman-teman gimana sih biar efektif. Jadi gini, webinar itu atau seminar offline boleh, online juga boleh gitu ya. Seminar itu jangan hanya sekedar mengikuti aja. Jadi kayak, oh kelihatan free, aku ada waktu kosong ikut-ikut, enggak. Jadi ini adalah salah satu tipsku ya yang biar efektif. Webinar itu misalkan gini, kita ngomong webinar aja ya gitu, yang online aja dulu. Yang gratis kan banyak gitu. Tapi kita tuh bisa coba mikir bahwa oke, sekarang aku ikutin topik-topik yang sifatnya general. Besok kalau ada lagi aku yang lebih spesifik. Jadi webinar yang kita ikutin satu rangkaian gitu, itu tuh ada ceritanya gitu. Jadi aku udah paham nih, ini soal general, ini lebih dalam gitu. Bukan ngacak gitu. Nggak ada salahnya sih ikut seminar ngacak, toh juga gratis gitu kan, toh juga kita waktunya luang dan kita nggak dipaksa oleh apapun, betul. Tapi coba deh teman-teman kalau belajarnya seperti ini, nanti akan memunculkan tuh ada gambaran di mana kadang muncul pertanyaan, dan pertanyaan itu akhirnya membuat kita untuk belajar sesuatu lebih dalam lagi gitu. Jadi coba ikuti caranya seperti itu. Nah, seminar ini sendiri tidak harus yang berbayar, aku ulang lagi ya, nggak harus yang berbayar, yang gratis juga ada. Di mana nyarinya? Banyak teman-teman, paling gampang sekarang, ini aku bikin video ini di 2022 ya, bikinnya cari aja di Instagram. Jadi kan banyak ya Instagram kampus-kampus, Instagram himpunan mahasiswa maupun organisasi di luar kampus, jadi antar kampus gitu ya, yang kadang itu berkolaborasi untuk mengadakan suatu seminar. Nah, mungkin pembicaranya itu adalah orang yang dalam tanda kutip teman-teman itu ngefans sama beliau-beliaunya gitu. Apalagi topiknya juga sesuai dengan yang ingin teman-teman pelajari. Nah, silahkan diikuti itu. Jadi aku menyarankan ya, paling gampang sekarang itu adalah mendapatkan informasi seminar di Instagram gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan di tempat yang lain gitu. Aku pribadi udah nyoba di bulan November tahun lalu gitu. Sebulan aku bisa dapat informasi webinar itu sampai 60, dan itu bisa aku ikutin. Ini lebih dari sekedar dapetin seminar ya teman-teman. Ini aku coba ngukur gitu, kira-kira seberapa sering sih gitu. Dan sekarang webinar udah mulai ngetren ya. Jadi sebelum ada COVID itu kan ini kan sesuatu hal yang jarang ya, seminar online gitu ya. Tapi sekarang banyak gitu teman-teman. Nah, karena banyaknya ini dan topiknya juga beragam, aku sangat menyarankan bahwa silahkan untuk disusun. Ada kalanya teman-teman belajar yang sifatnya general, ada momen teman-teman belajar yang spesifik gitu. Ini akan sangat berguna bagi dua tadi aku sebut di awal. Teman-teman yang ingin memperdalam ilmunya yang tidak dipelajari di kampus gitu ya, ingin diperdalam, atau ingin belajar hal yang baru karena ada kemungkinan oke, aku pengen cross jurusan misalkan gitu, atau aku ingin menambah wawasan gitu, intinya ke arah sana. Nah, gimana cara menuliskannya di CV gitu sekarang? Menuliskan seminar di CV itu sama ya teman-teman. Mungkin teman-teman mau bikin
versi ETS friendly maupun desain gitu, silahkan tuliskan saja. Nanti menunya tuh adalah bisa tulisannya pengalaman seminar gitu, atau pengalaman seminar dan training, boleh dijadikan satu. Nanti di dalamnya dituliskan judul seminarnya, mungkin ada pembicaranya siapa dan periodenya kapan. Nah, kan ada timestamp sama seperti pengalaman-pengalaman yang lain ya, pengalaman kerja, organisasi kepanitiaan, pendidikan. Karena ada skala waktunya, ada penanda waktunya kapan, timestampnya kapan, sehingga silahkan tuliskan dari yang terkini dulu, baru alurnya mundur gitu. Nah, apakah semua seminar itu harus kita masukkan ke CV? Enggak, kita balikin lagi ya teman-teman, masing-masing CV kan ada tujuannya gitu. CV ada yang diarahkan, mungkin kalau udah lihat video yang sebelumnya, jadi CV ada yang diarahkan ke loker-loker yang sifatnya spesifik, ada yang sifatnya sedikit longgar, ada yang sangat longgar gitu ya. Jadi seminar yang dimasukkan itu disesuaikan dengan target lowongan pekerjaan yang akan kita lamar menggunakan CV tersebut. Harapannya adalah webinar tidak hanya sekedar untuk menuin di halaman biar nggak ada yang kosong, enggak. Tapi memang itu adalah sesuatu yang ingin Anda tunjukkan bahwa oke, saya ini adalah kemampuan utama saya, tapi di luar saya belajar hal baru ini. Saya belajar hal yang lain yang nggak ada di kampus seperti ini, dan ini tuh mensupport loh dari pengetahuan dan pengalaman yang sudah saya miliki di dunia kampus misalkan gitu ya, untuk teman-teman yang fresh graduate atau teman-teman yang sudah menjadi profesional kerja di suatu perusahaan seperti itu. Tapi kalau memang teman-teman nanti ada budget lebih dan ingin ikut seminar yang sifatnya bukan short course gitu ya, tapi bisa kayak 1 day atau 3 days atau terserah berapa hari gitu, dipersilahkan seperti itu. Yang jelas adalah jangan ikut yang secara random, biar ilmunya itu selalu mensupport. Paling dari aku itu dulu teman-teman. Kalau ada yang ingin menambahkan terkait dengan pengalaman seminar maupun training, silahkan boleh dituliskan di kolom komentar, atau kalau ada pertanyaan silahkan boleh nge-DM aku melalui LinkedIn, Instagram, chat WA, bebas gitu. Terima kasih, semoga teman-teman lancar dalam menyusun CV dengan benar dan semoga segera bisa memperoleh pekerjaan impian. Terima kasih.